Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Who am I? Siapakah saya? Tetapi topik ini berkaitan dalam konteks topik besar The Origin of Sin. Waktu kita berbicara tentang Who am I? Siapakah saya? Tentu ini bicara tentang pengenalan diri. Dan topik pengenalan diri ini sudah umum kita dengar. Dan kita tahu waktu berbicara tentang pengenalan diri, ada begitu banyak yang berbicara tentangnya. Ilmu pengetahuan ada mendefinisikan berbagai macam cara tentang pengenalan diri. Sains memberikan pendapat tentang pengenalan diri. Psikologi memberikan pendapat tentang pengenalan diri. Dan juga para filsuf memberikan pendapat tentang siapakah saya, itu who am I, dan mereka punya tanggapan tentang pengenalan diri. Dan juga tidak kalah agama-agama memberikan pandangan tentang ini. Tetapi waktu kita berbicara tentang pengenalan diri dalam konteks the origin of sin, maka pertanyaannya adalah pengenalan diri apa yang seharusnya kita miliki dalam konteks the origin of sin. Yang pertama adalah mengenal bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini hal yang pertama. Ketika kita mengenal tentang bahwa pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah, maka ini bicara tentang identitas kita di awal penciptaan. Ini yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Ini yang membuat manusia sangat tinggi martabatnya dibanding dengan makhluk ciptaan yang lain. Dan juga ketika manusia diciptakan, yang pada saat itu seperti Adam, ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia memuliakan Allah dan menikmati keberadaan Allah dalam hidupnya. Karena manusia belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita saksikan manusia jatuh dalam dosa. Kita masih ingat dalam Kejadian 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Setelah manusia jatuh dalam dosa akibat melanggar perintah Allah, manusia mengalami 3 kematian. Kematian yang pertama adalah kematian fisik. Kematian fisik akibat dari dosa manusia. Yang kedua, kematian rohani. Kematian rohani adalah keterpisahan dengan Allah akibat dosa. Yang ketiga, ini kelak yang akan dialami oleh manusia. Dan yang mengerikan, yang ditakuti oleh manusia adalah kematian kekal. Ketiga kematian ini dialami oleh manusia. Sehingga dalam Roma 5 ayat 12 dan ayat 14, kita akan baca firman Tuhan ini, ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka.
yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi dari yang pertama itu kita melihat manusia harus mengenal dirinya, diciptakan serupa segambar dengan Allah, tetapi telah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia juga harus mengenal dirinya bahwa manusia seorang pendosa di hadapan Allah. Ketika manusia mengenal dirinya sebagai seorang pendosa, maka manusia akan merasakan betapa mengerikannya murka dan hukuman Allah yang akan dia dapat. Dia akan merasakan betapa murka dan hukuman Allah akan datang kepadanya. Dan karena pengenalan yang kedua ini sebagai manusia yang berdosa, membuat manusia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Karena oleh keberdosaannya, dia terbuka untuk menerima belas kasihan Allah yang akan dianugerahkan kepadanya. Hanya karena manusia merasa tidak layak di hadapan Allah, tidak dapat menggapai Allah, sehingga dia merasa butuh belas kasihan Allah. Dan yang terakhir, manusia dibuat sadar ketika dia merasa telah berdosa di hadapan Allah dan sepatutnya dimurkai dan dihukum oleh Allah, maka manusia tidak memiliki andil sedikit pun untuk kembali menikmati Allah, kecuali hanya karena anugerah Allah. Dalam kondisi manusia tersebut, manusia harus mengenal dirinya. Ketika manusia mengenal dirinya, maka dalam anugerah Tuhan, firman Tuhan berkata, anugerah berlaku bagi manusia. Dalam Efesus 2 ayat 4-6 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi pengenalan diri kita terhadap di hadapan Allah membawa kita kembali kepada Allah, membawa kita untuk datang dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya, Sabina Suciarto, akan membicarakan tentang spread of sin atau penyebaran dosa. Menurut kitab suci, universalitas dosa berasal dari kejatuhan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dosa pertama memiliki konsekuensi-konsekuensi yang membawa malapetaka bagi seluruh keturunan. Ada di mana-mana, menimpa seluruh golongan usia dan sepanjang waktu. Setelah Kejadian pasal 3 sebelum air bah, dikatakan bahwa kejatuhan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Ini tertulis di Kejadian pasal 6 ayat 5 dan ayat 11 dan 12. Menurut Alkitab, dosa menjadi karakter manusia dan sejak di dalam kandungan manusia sudah berdosa. Ini disaksikan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Kenyataannya, memang di kehidupan ini semua orang tua pasti pernah merasakan bagaimana anak yang masih kecil sudah menginginkan barang yang bukan miliknya, atau tidak mau berbagi, atau iri dengan temannya atau saudaranya. Itulah realita hidup yang kita temui. Dengan jatuhnya Adam, Allah menjatuhkan hukuman mati kepada semua manusia seperti dinyatakan di Roma pasal 5 ayat 12. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Adam yang dipandang juga sebagai kepala dari semua umat manusia, sehingga dosa Adam juga dipandang sebagai dosa dari semua keturunan secara etis. Dan inilah yang disebut dosa asal atau original sin. Jadi dosa menyebar ke semua manusia. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka merasa guilty, sadar bahwa mereka telanjang dan malu. Mereka terpolusi, memilih menyembunyikan diri dari Allah. Guilt dan pollution diwariskan menjadi dosa asal kita, sehingga kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Original guilt dan pollution menurun dan mengakibatkan actual sin. Di Roma 7 juga disebutkan bahwa orang yang sudah lahir baru pun berbuat dosa. Dengan kebaikan yang diukur dengan standar Allah, manusia tidak akan pernah bisa mencapainya, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 14 ayat 3 dan pasal 53 ayat 5. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan diutarakan dengan tepat dalam kalimat homo homini lupus, man is a wolf to a man. Manusia mempunyai pilihan untuk mentaati atau tidak mentaati Tuhan. Lebih banyak firman Tuhan sebenarnya yang kita tidak taati. Contohnya, Allah memberikan mulut untuk berbicara. Dengan mulut yang sama, manusia bisa memilih untuk memuliakan Tuhan, memberi semangat kepada sesama, tetapi juga bisa memilih untuk menghina, menyumpahi sesama. Untuk memuliakan Tuhan, manusia bisa memilih untuk berada dalam terang, bukan kegelapan. Memilih untuk berdamai daripada berkonflik. Memilih untuk berbuat adil daripada tidak adil. Untuk itu, hanya Roh Kudus yang bisa memampukan manusia untuk berbuat sesuai yang dikehendaki Allah. Dan ketika jatuh, berdosa, segera bertobat dan kembali kepadanya. Hidup yang dikuduskan menjadi mungkin hanya di dalam anugerah-Nya. Namun kita harus ingat bahwa kita diadili dengan standar Allah, di mana pada waktu yang sama Allah juga menawarkan kasih yang sempurna, mercy atau belas kasih dan pengampunan di dalam Kristus. Terima kasih telah mendengarkan. Natur dosa. Apa itu dosa? Apakah dosa itu sesederhana melakukan perbuatan yang melanggar agama, hukum, atau adat tertentu? Atau dosa itu hanya sekedar kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu serius? Di video kali ini kita akan bersama-sama melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa. Sebelum kita membahas karakteristik dosa berdasarkan ajaran Alkitab, mari kita terlebih dahulu menyimak beberapa pandangan yang populer tentang dosa. Nah, kita akan membahas semuanya, tidak membahas semuanya, cukup 3 saja. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini selalu berada dalam 2 kekuatan besar yang terus berperang. Hitam atau putih, terang atau gelap, baik dan jahat, atau roh dan materi. Nah, sama halnya dengan kebaikan. Dosa adalah eksistensi yang terus berjalan paralel dan bersifat kekal. Pandangan ini biasanya dekat dengan teori dualistis yang biasanya diajarkan oleh penganut gnostisisme. Bagi yang lainnya, dosa adalah sebuah perbuatan salah,
bahkan tindak kejahatan yang umumnya tidak sesuai dengan hukum agama atau yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, apa yang disebut dosa biasanya berupa perbuatan yang akhirnya dieksekusi. Jadi jika ada pemikiran yang salah namun tidak dieksekusi, ya tidak bisa disebut sebagai dosa. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa dosa sebenarnya hanyalah ilusi perasaan semata, karena kita terlanjur terkondisikan dengan moralitas yang dianut oleh para leluhur kita. Nah, jika kita tidak melakukan apa yang biasanya sudah menjadi etika pada umumnya, kita akan biasanya merasa bersalah, dan sebenarnya apa yang kita anggap sebagai tidak baik itu ya bisa bersifat relatif tergantung dengan kondisi budaya dan lingkungan sekitar. Lalu, apa yang sebenarnya Alkitab katakan mengenai karakteristik dosa? Yang pertama, dosa bukanlah sebuah esensi atau substansi. Dosa tidak tercipta bersama dengan penciptaan, dan dosa itu sendiri bukanlah suatu ciptaan. Tapi dosa lebih mengacu pada suatu kerusakan. Nah, kerusakan bukanlah sesuatu yang eksis, tetapi dapat kita pahami melalui analogi barang yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan adalah kondisi kehilangan sesuatu yang penting atau ketidakberfungsian sebagaimana mestinya. Marilah kita membayangkan sebuah jam tangan yang awalnya diciptakan dengan sangat baik dan presisi, namun suatu ketika jam tersebut rusak. Kerusakan jelas tidak mengurangi ataupun menambah komponen jam tersebut, bukan? Bahkan mungkin masih bisa tetap dipakai, tetapi tidak akan pernah lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Waktu yang ditunjukkan akan selalu salah dan tidak tepat. Sama halnya dengan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dosa tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk berpikir, berperasaan, bekerja, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya seluruh kemampuan itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani Tuhan, tetapi dipakai untuk menaati kedagingan. Tidak ada lagi satupun kapasitas dan kemampuan manusia yang dapat memuaskan keinginan Tuhan. Semuanya sudah dipengaruhi oleh dosa. Sebagai contoh, manusia tidak bisa lagi selalu memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi justru sebaliknya merendahkan sesamanya. Telinga yang awalnya berfungsi untuk mendengarkan sekarang ditutup bagi Tuhan dan dibuka untuk apa yang menyenangkan hatinya. Kemudian yang kedua, karakter dosa itu bersifat etis dan spiritual. Artinya dosa tidak pertama-tama diukur dari perbuatan atau tindakan yang terlihat dan terwujud, namun selalu utamanya dilihat dalam konteks relasi dengan Allah. Nah, untuk memahaminya mari kita melihat Mazmur 51 ayat 6. Daud mengakui dosanya pertama-tama bukan karena persinahan dengan Batsheba, tetapi karena Daud merusak hubungan dengan Allah. Jadi dosa adalah kerusakan relasi secara vertikal yang bisa nampak dalam relasi secara horizontal yang lebih terlihat. Dalam ajaran Yesus sendiri, dosa persinahan bukan diperhitungkan setelah ada perbuatan yang nyata, namun dosa itu sudah diperhitungkan tepat saat kita mengingkari janji di hadapan Tuhan, yaitu menginginkan wanita lain dalam hatinya. Inilah yang disebut sebagai kecenderungan berdosa. Dan kecenderungan itu sendiri termasuk kategori dosa. Lalu yang terakhir, dosa itu bersifat real, bukan ilusi. Seperti yang tertulis dalam Roma 2 ayat 14-16, setiap orang Kristen maupun orang yang tidak percaya pasti memiliki nurani yang memberi kesaksian. Dan pikiran manusia akan saling menuduh atau membela dalam dirinya sendiri. Tuduhan dalam hati itu bukanlah suatu ilusi, namun tuduhan itu muncul karena pelanggaran akan norma-norma yang sebenarnya sudah tertulis dalam hati manusia. Nah, itu sebabnya manusia yang berdosa tetap memiliki nurani pada tingkatan tertentu. Seseorang yang dalam kesombongan atau keterdesakan nafsunya akan mencoba untuk menyangkal nuraninya, dan setelah berhasil dia akan terus melatih dirinya hingga pada akhirnya akan menjadi tumpul dan tidak lagi memiliki sensitivitas pada dosa. Contohnya, setiap anak yang berbohong umumnya menunjukkan ekspresi gugup dan tidak tenang. Tetapi jika hal itu terus-menerus dilakukan, suatu kali akan lebih biasa dan tampaknya natural, bukan? Jadi setelah mendengar beberapa penjelasan singkat mengenai karakteristik dosa yang diajarkan di dalam Alkitab, lalu bagaimana menurut Anda? Mari kita merenung sejenak sejauh mana kita memahami natur dari dosa dan sebenarnya seberapa dalam kita sudah terjebak dalam perangkap dosa. Kita perlu penyelamatan. Nah, semoga video kali ini menolong kita untuk memahami bahwa kita semua adalah manusia berdosa dan perlu anugerah Tuhan. Sekian dan terima kasih.